Yujadilunaka fil haqqi, mereka membantahmu tentang kebenaran. Ba'da ma tabayyana, sesudah nyata bahwa mereka pasti menang. Jadi diberi janji untuk menang, itu tapi mereka masih membantah dengan berbagai alasan. Kami tidak punya pengalaman perang, atau persenjataan kurang, jumlah juga tidak banyak, jumlah orangnya tidak banyak, macam-macam bantahannya. Padahal sudah nyata, sudah jelas ya, akan janji Allah kalau mau perang mendapatkan kemenangan. Bahkan ka'annama yusaquna ilal maut, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. Jadi dianggap bahwa perang menghadapi orang kafir saat itu seperti akan bunuh diri. Jadi dihalau untuk mati karena menghadapi pasukan yang besar. Wahum yanzurun, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Jadi seakan-akan itu. Wa idh ya'idukumullahu ihda taifataini, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua kelompok yang kamu hadapi annaha lakum, adalah untukmu. Artinya bahwa kalau lakum itu berarti kemenangan untuk kamu. Jadi kamu umat Islam, yang kamu hadapi itu ada dua kelompok, yaitu kelompoknya Abu Sufyan dan kelompoknya Abu Jahal. Tapi salah satu dari dua kelompok itu nanti kamu menangkan. Jadi Abu Sufyan itu sebetulnya pasukan atau kelompok yang tidak siap untuk perang karena mereka adalah kafilah dagang sebetulnya kalau Abu Sufyan. Sementara kelompok yang besar berasal dari Mekah, itu yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan membawa peralatan perang yang banyak, pasukannya juga banyak. Tetapi watawadduna anna ghairu dzatis syaukati takunu lakum, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan sajalah yang untukmu. Artinya yang kamu hadapi itu inginnya adalah yang tidak bersenjata atau tidak mempunyai kekuatan yang dahsyat, yaitu kelompoknya siapa? Abu Sufyan ya. Tetapi yang diserukan adalah malah hadapi, yang paling penting itu hadapi orang-orang yang berasal dari kelompoknya Abu Jahal yang siap perang itu. Apa maksudnya yuridullah ayyuhiqqal haqqa? Karena Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar, bi kalimatih, dengan ayat-ayatnya, wa yaqta'a dabirul kafirin, dan memusnahkan orang-orang kafir. Jadi dalam perang Badar itu kalau disebutkan dalam Al-Quran adalah ta'ifataini, ada dua kelompok. Ada kelompok Abu Sufyan, yaitu kelompok dagang, terus ada kelompok Abu Jahal. Dan nanti akan diceritakan ini ya. Jadi pada saat ini belum membahas tentang
tafsir, tetapi masih sekitar kisah awal ya. Ini sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Jadi Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari, qala dia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah berkata kepada kami, wa nahnu bil Madinah, dan kami sedang berada di Madinah. Wa balaghahu anna ira Abi Sufyan qad akbalat. Sampailah berita kepada beliau bahwa kafilah dagang dari Abu Sufyan telah mendekat Madinah atau telah tiba. Di sini ada istilah ir ya. Ir itu pasukan dagang. Lah ketika ada berita sampai pada Rasulullah tentang rombongan Abu Sufyan, maka Rasulullah itu bersabda, ma tarawna fiha, bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu suka bermusyawarah menghadapi masalah, termasuk masalah yaitu untuk menghadapi perang itu. Jadi buat strategi membangkitkan semangat itu, yaitu Rasulullah malah menyerahkan bagaimana mensikapinya, ma tarawna fiha, bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut. La'allallahu yughannimuna ha wa yusallimuna. Semoga Allah itu memberi harta rampasan perang kepada kami atau kepada kita dan menyelamatkan kita. Jadi Rasulullah itu orang tawakalnya tinggi, hanya memohon kepada Allah. Jadi bagaimana tekniknya saya serahkan kepada kamu. Semoga Allah itu memberi kepada kita harta rampasan perang, termasuk memberi keselamatan kepada kita. Lalu fakharajna, kami keluar. Fasirna yauman au yaumaini, kami berjalan sehari atau 2 hari. Faqala, Rasulullah bertanya, ya ma tarawna fihim, apa pendapat kalian tentang mereka? Fakulna, maka kami menjawab, ya Rasulullah, malana taqah biqitalil qaum, sesungguhnya kami tidak mampu ya memerangi mereka, memerangi kaum itu. Karena keluarnya kaum muslimin tadi sebetulnya bukan untuk berperang, tetapi adalah hanya untuk membuat rasa panik dari pasukan dagang, karena keangkuhan orang-orang kafir yang dulu dilakukan kepada Nabi dan orang-orang Islam di Mekah. Maka ketika melewati Madinah itu juga dibuat panik. Jadi umat Islam harus ya'lu wa la yu'la alaih istilahnya. Jadi harus merasa lebih tinggi daripada yang lain. Innama kharajna lil ir, sesungguhnya kami keluar hanyalah untuk menghadang kafilah dagang.
Ir ya tadi sudah saya katakan, ada istilah Ir itu berarti pimpinannya adalah Abu Sufyan. Ir itu rombongan dagang. Faqala al-Miqdad, lalu berkatalah Miqdad. Miqdad itu adalah orang yang termasuk min nasabiqinal awalin, orang yang masuk Islam pertama-tama ya, termasuk ikut hijrah bersama Rasulullah. La taqulun kama qala qaumu Musa, janganlah kamu berkata sebagaimana yang dikatakan oleh kaumnya Musa. Jadi tadi kan Nabi minta pendapat, bagaimana pendapatmu, ini ada orang-orang kafir yang lewat, kita perlu menunjukkan kekuatan, tapi malah bantah, kami tidak siap untuk berperang, kami keluar hanya untuk mendapatkan harta perdagangan gitu. Tapi Miqdad langsung menegur, jangan kamu berkata sebagaimana yang dikatakan oleh kaumnya Musa. Di dalam Al-Quran disebutkan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Jadi kaumnya Musa diajak perang itu malah berkata, pergilah kamu dan Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami akan duduk di sini saja. Maka fa'anzalallah, lalu turunlah atau Allah menurunkan ayat ya tadi yang kita artikan tadi, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Jadi awal-awal kaum muslimin itu diajak untuk berperang, tidak siap ya tadi, kami hanya untuk mendapatkan harta rampasan, tetapi kenapa harus melalui perang gitu. Terus ditegur oleh Miqdad ini. Jadi ini menunjukkan bahwa semangat awal itu sudah terpecah umat Islam itu. Ada yang semangat pokoknya kalau disuruh Rasulullah siap untuk perang, sebagaimana yang dikatakan oleh Miqdad ini. Tetapi juga tadi ada orang yang tidak siap untuk berperang. Nah ini kajian ini diawali dengan kisah awal terjadinya perang Badar. Jadi supaya faham, karena terjadinya perang Badar ini yang perang yang istimewa bagi umat Islam, ini perlu difahami juga penyebabnya ya. Jadi hajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi alladzina amanu bihi min Makkah ilal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya yang beriman telah hijrah dari Mekah ke Madinah. Bibi sababish tidati ada Quraisyin lahum, yang disebabkan kerasnya siksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada mereka. Tulisan agak keliru. Jadi yang penting bisa dipahami. Wa tarakal muslimuna amwalahum wa ardahum wa diyarahum lil musyrikin fi Makkah. Kaum muslimin meninggalkan harta, tanah dan rumah mereka untuk kaum musyrikin
di Mekah. Otomatis karena diganggu. Tapi sebetulnya adalah punya hak harta di Mekah, tetapi dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang musyrikin di Mekah. Maka ketika sudah hijrah di Madinah, ini yang dilakukan. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bi anna qafilatan li Quraisyin muhammalatan bil mu'ni wal amwalil kasirah, yaitu yang membawa barang dagangan dan harta yang banyak, bi za'amati Abi Sufyan, di bawah kepemimpinan Abu Sufyan, itu qadimah minas Syam, datang dari Syam, ma'ara arba'ina nafaron min Quraisy, yaitu bersama 40 orang dari kaum Quraisy. Jadi perlu difahami bahwa rombongan dagang itu arba'ina nafaron atau 40 orang. Berarti orang yang bersama Abu Sufyan itu 40. Intadabal muslimina ilaihim, maka Rasulullah memberi semangat kaum muslimin untuk menghadang mereka. Jadi ini sebagai pembalasan, kalau dulu kaum muslimin di Makkah diintimidasi, bahkan banyak yang disiksa, bahkan hartanya juga dirampas dan seterusnya, sampai kaum muslimin tidak bisa menjalankan agama dengan baik, terpaksa harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Lain ingin membuat pembalasan atas sikap mereka, maka ditakut-takuti pasukan rombongan Abu Sufyan tadi yang berdagang dari Syam tadi. Waqala, dan Rasulullah bersabda, hadhi iru Quraisyin fiha amwaluhum, ini adalah kafilah Quraisy. Ir, ya, ir itu rombongan dagang tadi, ya. Sejak awal sudah saya sampaikan, jadi ada istilah ir. Ir itu berarti pimpinannya adalah Abu Sufyan yang membawa harta benda mereka. Fakhruju ilaiha, maka keluarlah untuk merampasnya, jadi untuk mengganggu. Kalau dulu harta umat Islam di Mekah itu dirampas oleh kaum kafir, lah sekarang disuruh mengadakan pembalasan. La'allahu ayyunafilakumuha, semoga Allah memberi harta rampasan untuk kamu. Fakharaja, maka keluarlah mau bersama Nabi, bersama Rasulullah itu, yaitu salasu mi'atin wa bid'ata asyara rajulan. Jadi keluarlah 300 orang. Jadi bid'ata asyara itu berarti kan belasan. Jadi 300 sekian, pokoknya belasan. Wattajahu nahwa sakhilil bahri, mereka menuju ke sekitar pantai ala tariqi Badr, yaitu menuju ke Badar. Badar suatu tempat, yaitu terjadinya perang Badar tadi. Wa kana Abu Sufyan qad ba'asa khina dana minal Hijaz. Abu Sufyan ketika mendekati Hijaz itu ternyata Ba'asa itu mengutus atau mencari
ya mengutus ya mayyatajassasul akhbar, yaitu mencari-cari informasi. Kabar itu berita. Fa'alima bi khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi talabihi. Lalu Abu Sufyan itu mengetahui bahwa Rasulullah keluar untuk mencarinya. Jadi zaman dulu ya, itu ketika berangkat untuk berdagang itu rombongan. Dengan tujuan adalah ketika ada masalah dihadapi bersama-sama. Ternyata ketika melewati dekat Madinah, yaitu di Badar itu, ada informasi bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu berusaha untuk mengganggu rombongan dagang tadi. Faba'asa Domdom bin Amr al-Ghifari ini nadhiran ila ahli Makkah, untuk mengingatkan penduduk Mekah. Jadi yastanfiruhum ila amwalihim, yaitu untuk menghasut mereka agar keamanan harta mereka ketika berdagang, yaitu melewati sekitar Madinah. Karena akan dagang ke Syam itu harus melewati dekat Madinah. Jadi perlu ini harus ada keamanan, karena Rasulullah itu dianggap keluar bersama rombongan untuk mengganggu perdagangan mereka. Wa yukhbiruhum anna Muhammadan qad arada laha ma ashabih, dan memberitahu mereka bahwa Muhammad bersama para sahabatnya telah mengintai harta mereka. Fanahadu qoriban min alfin, maka bangkitlah atau berangkatlah mereka sekitar 1000 orang. Berarti yang dari Mekah berangkat 1000 ditambah pasukan Ir tadi, rombongan dagang berapa tadi? 40. Jadi kalau yang rombongan dagang dipimpin oleh Abu Sufyan. Watayaman Abu Sufyan bil Ir ila Saifil Bahri atau Torikishi Syati. Ya. Abu Sufyan mengarahkan kafilah ke sebelah kanan pantai, yaitu ke Saiful Bahri, ke arah pantai. Jadi Saif itu pedang, Bahri laut. Maksudnya adalah ke dekat pantai. Jadi Saiful Bahri itu artinya juga pantai. Muhadhiyan lahu, fanaja bil ir wat tijaro, sehingga selamatlah kafilah dan perdagangannya. Jadi mestinya itu lewat yang dicegat oleh kaum muslimin, tetapi karena sudah mengetahui, ya ada mata-mata yang mengetahui bahwa akan dicegat di sana, maka tidak melewati jalan biasa, malah jalannya adalah yang dekat dengan pantai. Nah, di saat dekat dengan pantai tadi, wajah An-Nafir, maka datanglah An-Nafir atau pasukan. Nah, Nafir ini adalah Ir, ada Nafir. Ya. Nafir itu berarti pasukan yang berasal dari Mekah. Fawaradu ma'a Badrin, lalu sampai ke daerah Badar. Jadi berkumpullah antara pasukan Nafir tadi dari Mekah, terus kemudian dan Ir yang dipimpin siapa? Abu Sufyan, itu di daerah Badar. Wadzalika ba'da'an jama'u jumu'ahum
Hal itu setelah mereka mengumpulkan para pasukan. Wastanfaru Abu Jahal an-nas min fauqil Ka'bah qailan. Jadi Abu Jahal memprovokasi manusia dari atas Ka'bah. Jadi untuk memprovokasi supaya ikut rombongan yang dinamakan Nafir tadi ya. Itu ternyata pidato di atas Ka'bah qailan dengan mengatakan an-naja, artinya selamatkan ala kulli so'bin wa zalulin, tempuhlah segala kesulitan dan rintangan atau kehinaan, irakum wa amwalakum, tadi ya harta kalian ya. Itu harta dagang kalian ya. Wa amwalakum dan harta kamu. In asobaha Muhammadun falan tuflihu abadan. Jika sampai dirampas oleh Muhammad, maka kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Intinya bahwa ayo perang untuk menghancurkan, menghabisi Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Maka berangkatlah sejumlah berapa tadi? 1000, langsung dipimpin oleh Abu Jahal. Kira-kira kuat mana pasukan Abu Jahal dengan Abu Sufyan? Abu Sufyan. Sebetulnya kaum muslimin itu inginnya hanya berhadapan dengan Abu Sufyan, bukan berhadapan dengan Abu Jahal. Tapi malah Allah memerintahkan yang penting itu yang kamu hadapi bukan rombongan dagang itu, tetapi yang dari Mekah. Yang dari Mekah itu yang selalu mengganggu. Dan Allah berjanji di antara dua kelompok itu, yang kamu menangkan nanti adalah yang banyak itu. Bahkan dari Mekah itu membawa peralatan yang cukup banyak ya, dan orang yang sudah pengalaman berperang. Maka kharaja Abu Jahal ala ra'sin Nafir. Abu Jahal keluar untuk memimpin pasukan. Jadi pasukannya Abu Jahal namanya Nafir ini ya. Jadi rombongan perang, memang sudah ahli perang. Wahum ahlu Mekah, mereka adalah penduduk Mekah. Summaki lalu kemudian dikatakan kepadanya, innal ir akhodat thoriqus sahil. Jadi sungguhnya kafilah dagang yang dipimpin siapa? Abu Sufyan itu mengambil jalan dekat pantai Wanajat dan mereka selamat. Farji bin Nasila Makkah, maka kembalilah ke Mekah bersama orang-orang. Ada yang menyarankan sebetulnya ya. Kila itu berarti ada pendapat itu. Ada yang mengatakan sudah, jadi rombongan Abu Sufyan itu sudah selamat karena sudah melewati gangguan dari orang-orang Mekah. Mari kita kembali ke Mekah. Tidak perlu kita kemudian untuk memerangi Muhammad dan teman-temannya. Tapi faqala, maka Abu Jahal itu berkata, la, tidak, wallahi la yakunu dzalika abada. Demi Allah hal itu tidak terjadi untuk selamanya ya, abadan, untuk selamanya. Hatta nan harul juzur, sampai kita dapat membantai unta. Artinya untuk berpesta setelah menghancurkan Muhammad dan tentaranya. Semangatnya Abu Jahal itu. Wa nasrabul khumur, dan kita bisa bebas meminum khamr.
Wata ziful kian bibadrin, dan para biduan menyanyi di daerah Badar. Jadi tidak usah kembali, kita harus bertempur ini karena kita berangkat adalah untuk bertempur menumpas Muhammad dan sahabatnya. Fayatasama'u jami'ul arabina, sehingga semua orang Arab mendengar berita kita. Ini kesombongan daripada Abu Jahal. Jadi sehingga orang Arab itu mengetahui kita wa bi khurujina, dan tentang kita keluar, wa anna Muhammadan lam yusib al-ira, di mana Muhammad tidak dapat mengganggu kafilah dagang. Pokoknya ditumpas paling piro jumlah umat Islam gitu. Fa akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu manusia, artinya para sahabat ya, bima hadasa, jadi terhadap apa yang terjadi, wastasyarahum, dan Rasulullah itu mengajak mereka bermusyawarah. Jadi ini yang perlu dicontoh dari Rasulullah ketika menghadapi saat-saat genting, Rasulullah tetap mengajak musyawarah. Faqama Abu Bakrin radhiyallahu anhu, jadi berdirilah Abu Bakar, faqala, lalu punya pendapat fa'asan. Jadi ya faqala fa'asan, artinya dia berpendapat yang baik, artinya punya usul-usul yang baik. Summa qama Umar, kemudian Umar juga berdiri, faqala fa'asan, lalu berkata dengan perkataan yang baik. Ini tidak disebutkan ya usul apa, yang jelas usulnya itu bagus-bagus semua. Intinya memberi motivasi kepada kaum muslimin untuk siap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih tegas lagi adalah summa qama al-Miqdad bin Amr. Jadi kemudian Miqdad bin Amr berdiri. Berdiri, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, imdi lima amarakallahu bih, teruskan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, fanahnu ma'aka, kami akan selalu bersamamu. Wallah, demi Allah, la nakunu laka kama qalat Banu Israil li Musa, demi Allah kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada kamu, yaitu fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ya Al-Maidah 24. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Jadi Bani Israel ketika diajak perang malah tidak mau perang, khawatir mati. Kamu saja dengan Tuhanmu itu ajak perang, kuat itu Allah itu. Allah itu kuat itu. Kami di sini saja. Jadi Miqdad ini sangat kokoh imannya ya, sehingga berpendapat bahwa kita tidak seperti Bani Israel kaumnya Musa. Walakin, tetapi idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah engkau dan Tuhanmu lalu berperanglah, inna ma'akuma muqatiluna, sesungguhnya kami juga akan bersama kalian untuk berperang. Jadi Miqdad itu memberi motivasi kepada para sahabat.
Jadi tidak seperti Bani Israel, tetapi inna sesungguhnya kami ma'akuma muqatilun, yaitu ikut bersama-sama kalian berperang. Fawalladzi ba'asaka bil haqq, maka demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, lau sirta bina ila perrika al-ghamad, jika engkau berjalan dengan kami ke ila barki ya, barika ya bisa, barikal ghamad, bar ghamad yaitu Madinah bil Yaman ya, bar ghamad ya berarti. Jadi suatu kota yang ada di Yaman, lajalatna ma'aka min dunih hatta nablughahu, niscaya kami akan berjuang bersamamu sampai kami tiba di sana. Jadi zaman cukup jauh ya saat itu, karena harus jalan atau naik unta. Intinya bahwa kami ini siap berperang walaupun harus menempuh jarak yang jauh, termasuk sampai ke kota Yaman sana. Kalau itu adalah perintah dari Allah, siap untuk kami laksanakan. Jadi Miqdad itu memberi semangat kepada kaum muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairan. Jadi lalu Rasulullah mengatakan kebaikan. Fada'a lahu bi khairin, maka beliau mendoakan kebaikan untuknya. Jadi kebaikan Miqdad tadi ya. Faqala al-ansar, maka kaum Ansar itu akhirnya juga berkata, Miqdad kan perwakilan dari ya kaum muhajirin ya, yang ikut hijrah. Jadi kaum Ansar akhirnya juga ikut berpendapat, fata manayanna ma'syarul ansar, wahai kaum Ansar, kami berharap allau kulna kama qalal Miqdad, bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh Miqdad, yaitu Miqdad siap untuk tempur di mana saja bersama Rasulullah. Uhibbu ilaina min ayyakuna lana malun azim, ucapan itu lebih aku sukai daripada mempunyai harta yang banyak. Jadi Miqdad yang siap untuk tempur tadi memberi semangat pada yang lain. Ucapan Miqdad luar biasa. Ucapannya itu lebih aku sukai daripada kita mempunyai malun azim atau harta yang banyak. Summa qala Rasul, kemudian Rasul berkata, asyiru alayya ayyuhan nas. Kemudian Rasulullah bersabda, berilah pendapatmu kepadaku wahai manusia. Jadi manusia ini belum jelas, tetapi ka'annahu yuridul ansar, sepertinya Rasulullah menunggu pendapat kaum Ansar. Idh kanat bi'satal aqabah ma'hum ayyan suruhu wa yudafi'u anhu fi darim bil Madinah. Karena pada baiat Aqabah dengan mereka, bahwa mereka bersedia menolong dan membelanya jika berada di negeri mereka, yaitu Madinah. Jadi baiat Aqabah itu baiat yang dilakukan oleh orang-orang Madinah waktu menunaikan haji dulu ya, ketemu Rasulullah. Itu mereka membaiat Rasulullah, akan membela Rasulullah, yaitu tapi jika berada di Madinah. Jadi siap menampung Rasulullah beserta sahabatnya asalkan berada di Madinah. Lah ini perangnya ini bukan di Madinah tetapi di Badar.
Nah, ini yang menjadi masalah Rasulullah sehingga tidak berani terus terang memberi semangat kepada orang-orang Ansor. Wa takhawwafa alla yansurunahu kharijal Madinah. Jadi Rasulullah tidak terang-terangan mengajak orang Ansor itu khawatir jika mereka tidak mau membantunya jika di luar Madinah. Kama syaratu dzalik fi ahdihim, sebagaimana mereka mensyaratkan hal itu pada perjanjian mereka, yaitu pada perjanjian Aqabah dulu ya. Tapi faqala Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad berkata, Sa'ad bin Mu'ad itu orang Ansor yang mewakili Ansor itu. Wallahu laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Demi Allah sepertinya engkau mengharapkan kami wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah menjawab, ajal, ya atau betul. Faqala, maka saat berkata, qad amanna bika wa saddaqnaka. Jadi sesungguhnya kami telah beriman kepadamu dan telah membenarkanmu. Wa syahidna anna ma ji'ta bihul haq, dan kami bersaksi bahwa apa yang kau bawa adalah kebenaran. Fa'atainaka ala dzalika uhudana wa mawasiqona ala sam'i wat ta'ah. Dan kami memberi sumpah dan janji kami untuk mendengar dan mentaati. Karena orang Islam itu ketika diperintah oleh Nabi harus sami'na wa ta'na. Kami siap, itu sami'na wa ta'na itu. Atau dengan istilah lain as-sam'i wa ta'ah. Famdi ya Rasulullah lana amarakallah, lima amarakallah. Maka sampaikan wahai Rasulullah apa yang telah diperintahkan Allah kepada engkau. Jadi ternyata kaum Ansor juga menyambut seruan untuk berperang ini. Tapi awal-awalnya tadi kan ada yang ngendon-ngendoni gitu ya. Tapi ketika Mikdad itu tampil siap untuk perang, ternyata kaum Ansor juga diwakili oleh siapa tadi? Siapa? Sa'ad bin Mu'ad ini juga siap untuk mengikuti perintah Allah. Fawalladzi basaka bil haq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, la inista rota bina hadal bahro, jika engkau mengajak kami untuk menuju laut ini, faqattuhu lakhotna fakhottahu lakhotnahu ma'aka. Jika engkau sengaja mengajak kami menuju laut ini lalu engkau mengarunginya, niscaya kami akan mengarungi pula bersamamu, ma'aka, bersamamu. Ma yatakhallafu minna rajulun wahidun, tidak ada seorang pun dari kami, bukan dari kamu, dari kami yang mundur, atau yatakhallaf itu yang menyelisinya. Jadi meskipun ada yang kendor, tetapi saat ini seakan-akan mewakili, tidak mau kalah dengan kaum muhajirin tadi. Wa ma yakrau an talaqqa bina aduwuna ghadan, kami tidak akan enggan untuk bertemu dengan musuh kami besok. Inna la sabrun indal harbi, sesungguhnya kami akan sabar ketika berperang. Sidqun indal liqa, dan tegar ketika ketemu musuh. Berarti berkat Rasulullah itu minta pendapat orang-orang, semua bangkit. Ini menunjukkan bahwa kalau ingin membangkitkan semangat orang itu perlu dikumpulkan, diajak musyawarah. Karena orang itu biasanya kalau tidak diajak musyawarah itu malah kendu. Apa pentilakoni dewi aku ora dijak omong kan gitu. Jadi musyawarah itu penting
untuk membangkitkan semangat. Ya, ini ada permasalahan begini gimana? Termasuk ini kita diperintahkan untuk perang. Bagaimana pendapat kalian semua? Ternyata wakil dari Muhajirin, dari Mikdad tadi siap, termasuk Abu Bakar, Umar, ya, yang diwakili Sa'ad tadi dari Ansor. Wala Allahu yurika minna ma takirru bihi ainuk. Semoga Allah memperlihatkan kepada engkau apa yang akan menyenangkan hatimu. Fasarra bina ala barokatillah, maka fasir bina ala barokatillah, maka marilah berangkat bersama kami dengan barokah Allah. Fasarra Rasulullah pada sinroe ya. Fasarra ini kalau sarra ada tasdidnya, ternyata artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira liqauli Sa'ad, atas ucapan Sa'ad tersebut. Wa nasyatahu dzalik, hal ini membuat semangat kepadanya atau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kisah awal. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, siru ala barakatillah, berjalanlah dengan barokah dari Allah. Wa absyiru, dan bergembiralah. Fa innallahu adani ihdat taifataini, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kami untuk memberi kemenangan kepada salah satu dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah Al-Ir. Ir tadi rombongannya siapa? Abu Sufyan, yaitu Al-Qatimah minas Syam, yang datang dari Syam. Wala Ro'siha Abu Sufyan, yaitu yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Awin Nafir, atau pasukan perang Al-At, yang datang min Makkah, dari Mekah. Linajadatihim wala Ro'sihim Abu Jahal. Jadi dari Mekah ini untuk membantu mereka, yaitu rombongan Abu Sufyan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Kalau Abu Jahal ini memang siap berperang. Nah, Allah berjanji di antara dua kelompok ini salah satu ada yang kami menangkan. Jadi terus kira-kira seandainya kita disuruh milih itu perang melawan siapa? Gula entengnya ya melawan Abu Sufyan kan itu. Ternyata Allah tidak begitu. Kamu perangi yang pasukannya Abu Jahal itu. Padahal persenjataannya lengkap, orangnya siap perang, ya. Banyak sekali ya. Jadi ada 1000. Tapi akhirnya Allah memenangkan dalam perang Badar itu kepada umat Islam. Bahkan Abu Jahal termasuk meninggal ya. Ya, itu yang menunjukkan bahwa kebenaran itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai penutup ya kisah. Jadi kisah awal ini belum sampai tafsir. Wallahi lakaannya al-an anzuru ila masaril qaum. Ini perkataan Nabi, demi Allah sesungguhnya seakan-akan aku sekarang melihat tempat terbunuhnya kaum tersebut. Nah, ini ternyata dikutip wa hadza marwahu Muhammad bin Ishaq fi siratihi. Jadi bukan hadis ya, tapi cerita ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Ishaq dalam sirahnya. An Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Undur tafsir Ibnu Katsir, lihat tafsir Ibnu Katsir. Saya kira cukup sekian.